akan memasuki bab baru. Sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang muamalah dalam keluarga. Masih ada yang ingat apa itu muamalah dalam keluarga? Silakan nanti. Muamalah dalam keluarga adalah segala bentuk interaksi, hubungan dan pengelolaan urusan duniawi antar anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam, Bu. Baik, bagus sekali nanti. Nah, muamalah dalam keluarga itu adalah seperti cara kita bekerja sama mengatur harta dan saling memenuhi hak yang menjadi dasar untuk memahami materi kita hari ini, yaitu tentang warisan dalam Islam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keluarga berinteraksi dan mengelola harta dalam kehidupan sehari-hari, hari ini kita akan belajar bagaimana harta itu diatur pembagiannya ketika seseorang telah meninggal agar tetap adil dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa itu warisan? Saya, Bu. Silakan Najwa. Warisan adalah harta atau hak yang ditinggalkan seorang setelah meninggal, kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan Islam. Baik, tepat sekali Najwa. Lalu, bagaimana contoh penerapan pembagian warisan dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Silakan Mawar. Membagi harta peninggalan sesuai bagian yang sudah ditetapkan dalam Islam dan tidak memperebutkannya. Benar sekali. Jadi kita harus memahami antara pembagian warisan agar harta dapat dibagikan secara adil dan keluarga tetap rukun. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian warisan dalam Islam. Yang kedua mengidentifikasi siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris, dan yang ketiga memahami prinsip dasar pembagian warisan. Yang keempat, memberikan contoh sederhana pembagian warisan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tujuan ini, kalian bukan hanya belajar tentang teori, tetapi juga bagaimana menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Baik anak-anak, supaya pikiran kita lebih segar dan siap menerima ilmu, dan supaya kita lebih semangat dalam belajar, mari kita speaking dulu nih. Namanya itu tepuk semangat. Ayo anak-anak, kita speaking dulu nih. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, sepertinya kalian sudah lebih semangat dan mungkin kalian akan siap dalam belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar melalui penjelasan, diskusi kelompok, dan menonton video. Jadi Ibu harapkan kalian dapat memperhatikan Ibu. Nah, nanti akan Ibu share link videonya ke grup agar kalian bisa menontonnya ulang. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu harta peninggalan atau warisan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, namun sebelum dibagikan kepada ahli waris, harta peninggalan tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi beberapa kewajiban berikut. Yang pertama, biaya perawatan pewaris saat sakit, seperti biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah seperti membeli kain kafan dan perlengkapan pemakaman lainnya. Yang ketiga, hak-hak yang melekat pada harta, misalnya zakat, zakat
menurut Islam, keduanya sama-sama berhak atas warisan ayahnya. Rumah tersebut misalkan senilai 90 juta rupiah pembagiannya. Bagiannya itu 2 bagian, sedangkan bagiannya Rani itu cuma 1 bagian. Jadi totalnya menjadi 3 bagian. Jadi nilai 1 bagian itu 90 juta rupiah dibagi 3 menjadi 30 juta rupiah, maka Raffi mendapat 60 juta rupiah, sedangkan Rani mendapat 30 juta saja. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama punya hak warisan sesuai dengan An-Nisa ayat 7. Nah, anak-anak, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, ada aturan penting dalam Islam yang harus kalian pahami. Tidak semua harta yang ditinggalkan itu langsung menjadi warisan, ada prosesnya. Jadi dalam Islam, warisan itu adalah proses yang teratur, adil, dan sudah ditetapkan Allah. Kita tidak boleh asal membagi, apalagi menyalahi ketentuan Allah dalam Al-Quran. Baik anak-anak, coba bayangkan begini, jika harta yang ditinggalkan seseorang itu seperti sebuah kue, maka sebelum kue itu dipotong dan dibagi kepada ahli waris, kita harus membersihkan meja, menata alat potong, dan memastikan semuanya rapi. Nah, membersihkan meja itu kita ibaratkan menyelesaikan hutang, zakat, wasiat, dan biaya jenazah. Setelah semuanya rapi, barulah potongan kuenya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya baik, Bapak. Karena pembagian warisan sudah ditetapkan Allah, jadi kita harus ikut ketentuannya. Baik, benar sekali Bapak. Jadi Allah itu sudah menjelaskan bagian laki-laki dan perempuan dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Semua jelas, tinggal kita melaksanakan. Menyelesaikan kewajiban pewaris terlebih dahulu, lalu membagikan harta sesuai dengan aturan Allah. Itulah ada amanah dan keadilan dalam pewarisan dalam Islam. Nah, anak-anak, dari semua penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham. Baik anak-anak, sekarang mari kita tonton video pendek tentang pembagian warisan dalam Islam. Jadi ibu harap kalian bisa memperhatikan baik-baik. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu. Baik, Bu. Oke, setelah mengamati video tadi, apakah kalian sudah lebih paham? Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 2 orang dan kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Adapun kelompok pertama yaitu Najwa dan Novi, kelompok keduanya Ica, Marwa, sama Muna. Nah, tugas kalian hari ini adalah mencari serta mengumpulkan data mengenai tema pewarisan dalam Islam yang telah dibagikan. Kelompok yang pertama yaitu tentang ahli waris, siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris menurut Islam dan apa dasar hukumnya. Kelompok kedua yaitu bagian waris, bagaimana atau bagian warisan menurut Islam seperti bagian anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan. Ketika diskusi nanti, silakan ubah posisi duduknya atau bisa melingkar, berhadapan ataupun duduk berdiri dengan anggotanya masing-masing. Dan saat presentasi, semua anggota kelompok harus ikut maju sebagai bentuk presentasinya yang pakai sistem tanya jawab ya. Anak-anak, tolong jangan ribut ya, fokus dari materinya. Baik, Bu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Baik. apa maksudnya ahli waris itu siapa? Ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian harta tinggalan seseorang setelah dia meninggal.
Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang harta peninggalan. Dalam Islam, harta yang Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ini saja. Baik, itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya Bu. Baik, silakan. Kami mau bertanya, apa saja contoh kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta peninggalan dibagikan sebagai warisan? Tadi penyampaian dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, disilakan kembali untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Baik, sekarang disilakan kembali untuk kelompok 2 agar dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekian dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Silakan Ibu kembali. Baik, dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2, kalian sudah sangat luar biasa. Ibu senang sekali karena kalian aktif bisa bekerja sama dan mampu menjelaskan materi dengan baik. Jadi kesimpulannya dari diskusi tadi, warisan dalam Islam telah diatur secara adil dan jelas. Harta peninggalan harus diselesaikan pada kewajibannya sebelum dibagikan. Setelah itu barulah menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran. Baik, dari pembelajaran hari ini apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana kalian bisa menerapkan pemahaman tentang warisan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari? Baik, silakan. Kita bisa belajar untuk bersikap adil di rumah Bu, misalnya kalau mau bagi barang atau hadiah tidak dikasih. Masya Allah, benar sekali Munawwar. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas membuat rangkuman singkat terkait video yang sudah ditampilkan di awal tadi. Nah, Ibu ingin menyampaikan juga bahwa pembelajaran kita di minggu depan adalah tentang pentingnya memahami warisan dalam Islam bagi generasi muda. Jadi jangan lupa dipelajari ya anak-anak. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mintakan kembali kepada satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang. Baik, siapa yang ingin memimpinnya? Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, kelas mempelai kita di ujung pembelajaran